Langit Jakarta siang itu tampak mendung, seolah mencerminkan suasana hati orang-orang di dalam ruang rapat lantai 27 gedung Maharani Corporation. Di ujung meja panjang berbahan kayu mahoni mewah, duduk seorang wanita muda dengan balutan blazer putih gading. Wajahnya cantik, tapi tajam seperti sebilah pisau yang siap mengiris siapa saja yang berani berseberangan dengannya. Dialah Clarissa Maharani, CEO termuda yang mengendalikan perusahaan raksasa warisan keluarganya. Suaranya terdengar dingin ketika ia menatap tajam presentasi yang disampaikan manajer pemasaran. "Apakah ini yang kalian sebut strategi? Bocah SMA pun bisa membuat lebih baik dari ini," ucapnya sinis, membuat seluruh ruangan terdiam tegang. Clarissa tidak sekadar memimpin, ia menguasai. Setiap keputusan harus sesuai dengan visinya. Sekali saja ada kesalahan, maka yang bersangkutan bisa langsung kehilangan jabatan esok harinya. Ketika seorang staf muda mencoba membela diri, Clarissa memotong dengan suara lantang, "Diam. Di sini kamu tidak dibayar untuk beralasan, tapi untuk memberi hasil." Semua mata memandang ke bawah, tidak ada yang berani menatapnya lebih dari 5 detik. Ia bukan pemimpin, tapi ratu di Menara Gading, tinggi, dingin, dan tak tersentuh. Setelah rapat berakhir dengan aura kecemasan yang menggantung, Clarissa melangkah keluar dari ruang rapat dengan sepatu hak tinggi berkilau, diikuti asistennya yang setia mencatat segala perintahnya. Saat ia turun ke lobi untuk menuju mobilnya, hujan deras mengguyur Jakarta. Seorang satpam tua berdiri di pintu sambil memegangi payung, wajahnya basah dan tubuhnya menggigil. "Maaf Bu, ini payungnya," ucap si satpam sambil menyodorkan payung plastik. Clarissa mencibir, menutup hidungnya karena mencium bau tubuh pria tua itu. "Astaga, apa kau tidak tahu caranya mandi? Jauhkan payung itu dariku. Aku tidak mau baumu menempel di jas mahalku," hardiknya tanpa belas kasihan. Semua orang yang mendengar hanya bisa terdiam, menunduk. Satpam itu tertunduk malu, mengusap hujan dari wajahnya, lalu mundur perlahan tanpa berkata-kata. Clarissa masuk ke mobil mewahnya, melipat tangan, dan memerintah sopirnya dengan ketus, "Jangan pelan-pelan, aku tidak mau terkena macet di antara rakyat jelata." Hatinya tidak tergoyahkan sedikit pun. Dalam pikirannya, orang miskin dan lusuh hanya beban masyarakat yang menyusahkan negara dan merusak pemandangan. Mobil melaju menembus hujan, melewati trotoar di mana para pengamen, gelandangan, dan pemulung berteduh di bawah emperan toko. Clarissa memalingkan wajah ke arah lain, jijik melihat seorang pria lusuh duduk bersila di jalanan sambil menggumam tak jelas. Pria itu mengenakan jubah dekil dan rambutnya gimbal tak terurus. Ia tak tahu bahwa pria itu adalah Bayu, sosok yang kelak akan membalik seluruh isi hidupnya. Pria itu menoleh seolah bisa merasakan tatapan jijik dari balik kaca mobil gelap. Tatapan matanya tenang, dan ketika mata mereka bertemu hanya sejenak, pria itu tersenyum samar dan mengucap lirih sesuatu yang tak terdengar. Clarissa mendengus, lalu menutup tirai jendela mobil. "Jakarta makin penuh dengan orang gila," gumamnya dingin. Sesampainya di rumah megahnya di kawasan elit Menteng, Clarissa disambut para pelayan dengan sigap. Tapi tak satu pun bisa menyentuh hati wanita itu. Ia hanya punya satu titik kelembutan, kakeknya, Dewa Atmaja, pendiri perusahaan dan sosok yang membesarkannya sejak kecil. Ketika ia masuk ke kamar sang kakek yang kini semakin lemah dan terbaring sakit, Clarissa duduk di sampingnya sambil menggenggam tangan keriput itu. Wajahnya melunak. "Kakek harus sembuh. Aku tidak butuh siapapun di dunia ini selain kakek," bisiknya lirih, tak tahu bahwa takdir sedang mempersiapkan jalan baru yang akan menamparkan keangkuhannya habis-habisan. Malam menjelang saat Clarissa, dalam perjalanan pulang dari makan malam bisnis bersama para investor asing. Hujan yang tadi reda kini kembali turun deras, membasahi jalanan Jakarta yang gelap dan licin. Mobilnya melaju pelan melewati sebuah persimpangan kecil yang sepi, di antara deretan ruko yang sudah tutup. Tiba-tiba, sopirnya menginjak rem mendadak. Di tengah jalan berdiri seorang pria lusuh yang sama, yang siang tadi ia lihat di trotoar, kini berdiri diam memandangi langit, tubuhnya basah kuyup, namun tampak tak terganggu. Clarissa marah besar, "Kenapa kau berhenti? Tabrak saja kalau perlu. Orang seperti itu memang hanya tahu menyusahkan," bentaknya pada sopir. Namun sebelum si sopir bisa menjawab, pria lusuh itu perlahan berjalan mendekat ke arah mobil Clarissa. Wajahnya tetap tenang meski bajunya menempel karena basah, matanya tajam tapi tak mengancam. Ia berdiri tepat di depan mobil,
lalu meletakkan telapak tangannya ke kap mesin seolah merasakan sesuatu yang tak terlihat. Mulutnya komat-kamit, membaca mantra yang tak dipahami siapapun. Clarissa menarik napas panjang, jendela mobilnya perlahan ia buka. "Hei, minggir, kau pikir ini jalan milikmu?" teriaknya sambil menunjuk tajam. Tapi pria itu tak menjawab. Ia hanya memandang Clarissa dalam-dalam, lalu berkata dengan suara rendah namun jelas menusuk, "Kau akan kembali mencariku. Ketika dunia tak bisa menolongmu, hanya jalan yang kau hina hari ini, yang akan membawamu pulang." Setelah berkata demikian, pria itu berjalan menjauh perlahan, masuk ke gang sempit, lalu menghilang di balik kabut hujan. Clarissa terdiam beberapa detik. Ada sesuatu dalam kalimat pria itu yang menggema di benaknya, meski logikanya menolak keras. Ia menggeleng cepat dan memerintahkan sopirnya untuk segera pergi. "Orang gila," gumamnya. Namun jauh di lubuk hatinya, ada rasa yang tak biasa, takut mungkin. Atau sekadar terusik oleh cara pria itu memandangnya, seolah tahu sesuatu yang bahkan dirinya sendiri belum menyadarinya. Sesampainya di rumah, Clarissa langsung menuju kamar kakeknya. Tapi kali ini suasananya berbeda. Para perawat mondar-mandir dengan wajah panik. Monitor detak jantung berbunyi cepat, menunjukkan adanya perubahan kondisi. Clarissa berlari dan menerobos masuk. Kakeknya menggigil hebat, matanya tertutup, dan dokter yang baru datang tampak tegang. "Jantungnya melemah drastis. Kami akan mencoba menstabilkannya, tapi kemungkinan terburuk bisa terjadi malam ini," ujar sang dokter dengan nada berat. Dunia Clarissa seolah runtuh. Ia menatap tubuh renta kakeknya yang terbaring lemah dengan selang dan alat-alat medis terpasang di mana-mana. Air matanya jatuh untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. "Tidak, kakek, bertahanlah. Aku belum siap kehilanganmu," bisiknya gemetar. Namun tak ada respons dari sang kakek. Monitor terus berdetak cepat, lalu menurun perlahan-lahan. Di tengah kepanikan itu, Clarissa keluar kamar dengan tubuh limbung. Ia berjalan ke taman belakang rumah sambil menengadah ke langit. Hujan kembali membasahi wajahnya. Bayangan pria lusuh di tengah jalan tadi kembali muncul di kepalanya, dan kata-katanya bergema lagi, "Kau akan kembali mencariku." Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Clarissa merasa tak punya kuasa atas apapun. Dan ia mulai sadar, mungkin, hanya mungkin, pria lusuh itu bukan sekadar orang gila. Hujan terus mengguyur atap rumah besar milik keluarga Maharani, seolah ikut menangisi malam yang mencekam itu. Clarissa duduk terpaku di kursi tunggu depan kamar ICU pribadi tempat kakeknya dirawat. Wajahnya pucat, rambutnya basah oleh hujan yang belum sempat dikeringkan. Tangannya memegang ponsel erat-erat, tapi ia tak tahu harus menghubungi siapa. Puluhan dokter terbaik sudah ia datangkan, alat-alat medis tercanggih sudah dipasang, namun semua itu kini terasa sia-sia. Di dalam ruangan, kakeknya terbaring seolah tinggal menunggu waktu. Sejak kecil, Dewa Atmaja bukan hanya kakek, tapi juga ayah sekaligus pelindung bagi Clarissa. Ia dibesarkan oleh lelaki itu setelah kedua orang tuanya tewas dalam kecelakaan pesawat saat ia baru berumur 7 tahun. Kakeknya yang mengajarinya membaca, menghitung, memimpin. Tapi lebih dari itu, sang kakek selalu hadir sebagai sumber ketenangan di tengah kerasnya dunia bisnis dan kesepian yang menjerat Clarissa selama bertahun-tahun. Kini, melihat tubuh renta itu lemah tak bergerak, membuat dadanya seperti diremuk-remuk dari dalam. Dokter keluar dari ruangan dengan wajah penuh tekanan. Kondisi beliau semakin menurun. "Kami telah mencoba segalanya." Detak jantung melemah, dan otaknya tak merespons. "Kami harus jujur, ini bisa jadi malam terakhirnya," ucap sang dokter pelan, namun terasa seperti palu godam menghantam dada Clarissa. Ia menutup mulutnya, menahan isak yang ingin pecah. Tubuhnya bergetar. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Clarissa merasa seperti anak kecil yang ditinggalkan di tengah badai. Ia berjalan masuk ke kamar kakeknya, duduk di samping tempat tidur, dan menggenggam tangan keriput itu dengan erat. "Kakek, dengar aku belum siap. Aku belum cukup baik. Aku masih terlalu sombong, egois. Tapi aku janji akan berubah. Aku akan menjadi wanita yang kakek banggakan, jadi, jangan pergi dulu," katanya sambil menangis. Suaranya pecah. Wajah yang selama ini dikenal dingin kini penuh luka dan ketakutan. Namun Dewa Atmaja tetap diam. Hanya alat-alat medis yang berbunyi pelan menandai sisa-sisa hidupnya. Clarissa mendekap tangan kakeknya ke dada, berdoa tanpa tahu kepada siapa ia berbicara. "Kalau memang masih ada harapan, tunjukkan jalannya, Tuhan,"
siapapun engkau, desperasi dalam hatinya membuatnya merasa hampa. Uang, kekuasaan, jabatan, semuanya tak bisa menyelamatkan satu-satunya orang yang ia cintai. Beberapa jam kemudian, saat malam kian larut, salah satu suster tua yang telah lama bekerja di keluarga itu menghampiri Clarissa. "Maaf, Nona Clarissa, tapi, jika boleh saya sarankan, ada seseorang yang mungkin bisa membantu," ucapnya ragu-ragu. Clarissa menoleh dengan mata sembab. "Maksudmu dokter lain?" tanya Clarissa. Sang suster menggeleng. "Bukan dokter, tapi, seseorang yang dulu pernah menyembuhkan pasien yang sudah divonis mati. Dia bukan orang biasa, mungkin terdengar gila, tapi dia punya cara lain." Clarissa menarik napas dalam. "Siapa orang itu?" tanyanya lemah. Suster tua itu menatap Clarissa penuh pertimbangan, lalu dengan suara nyaris berbisik menjawab, "Namanya Bayu. Orang-orang mengenalnya sebagai pria jalanan. Lusuh, bau, tapi tangan dan jarumnya menyimpan mukjizat. Saya sendiri pernah melihatnya menyelamatkan seorang bocah yang seharusnya tidak hidup lebih dari 3 hari." Clarissa terdiam, jantungnya berdegup keras. Nama itu, Bayu, suara itu, tatapan tenang di tengah hujan tadi, semua kembali bergema di kepalanya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Clarissa merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, keselamatan tak selalu datang dalam jas putih dan ruangan steril. Mungkin, justru datang dari tempat yang paling ia hina. Keesokan paginya, rumah sakit elit tempat Dewa Atmaja dirawat tampak lebih sibuk dari biasanya. Clarissa, dengan mata sembab dan rambut masih berantakan, duduk di kursi tunggu dengan ponsel di tangan. Ia sudah menelepon konsultan medis dari Jerman, Singapura, bahkan Jepang, semua pakar saraf dan jantung terbaik yang pernah bekerja dengan pasien-pasien VVIP. "Saya akan bayar berapapun, asal kakek saya sadar," katanya lirih pada salah satu dokter via panggilan video. Di seberangnya, para perawat dan dokter lokal hanya bisa saling pandang, menyadari bahwa ini bukan lagi soal medis, tapi soal keputusasaan. Siang itu, 2 dokter spesialis dari luar negeri tiba. Mereka langsung masuk ruang ICU, memeriksa grafik, melakukan pemindaian ulang, dan mencoba teknik baru. Clarissa menatap penuh harap dari balik kaca. Namun setelah hampir 2 jam berlalu, mereka keluar dengan wajah penuh pertimbangan. "Kami telah mencoba stimulasi pusat otak, tapi kerusakan jaringannya sudah terlalu luas," ujar salah satu dari mereka. "Kalau dalam 3 hari tidak ada respons, kemungkinan besar beliau akan masuk fase vegetatif permanen." Kata-kata itu menghantam Clarissa seperti palu. Ia memejamkan mata, memaksa air mata tak jatuh. Tidak mungkin. Kakek saya kuat. Dia bukan orang sembarangan," serunya, lebih kepada dirinya sendiri daripada siapapun. Namun semua dokter di ruangan hanya bisa menunduk. Clarissa berjalan masuk ke kamar ICU, menatap wajah renta kakeknya yang seakan-akan tidur dalam damai, padahal tubuh itu sedang perlahan-lahan meninggalkan dunia. Ia duduk di samping tempat tidur dan menggenggam tangan kakeknya lagi. Kali ini tak ada kata-kata, hanya diam, air mata, dan deru napas tersendat. Di luar kamar, para staf medis mulai menurunkan intensitas pengawasan. Mereka tahu, perjuangan sudah di ambang akhir. Clarissa menyadari semua orang mulai menyerah. Tapi batinnya menolak. "Masih ada satu kemungkinan, satu jalan terakhir," gumamnya. Suara lembut tiba-tiba terdengar di belakangnya. Suster tua yang semalam menyebut nama Bayu kembali muncul. Ia berjalan pelan dan duduk di dekat Clarissa. "Saya tahu ini sulit dipercaya, Nona. Tapi saya tidak bohong. Waktu suami saya koma karena serangan stroke mendadak, semua rumah sakit angkat tangan. Lalu seseorang membisikkan nama Bayu ke telinga saya. Dan malam itu juga, ia datang dengan 3 jarum di tangan. 5 menit, suami saya membuka mata." Clarissa menggigit bibirnya, nalarnya memberontak, itu tidak logis. Tapi hatinya retak, dan retakan itu cukup untuk membiarkan keajaiban menyelinap masuk. "Di mana aku bisa menemukannya?" tanya Clarissa pelan, suara bergetar di ujung keputusasaan. Suster itu mengangguk pelan. Biasanya dia ada di bawah jembatan Pasar Cideng. Dia suka duduk sendiri di dekat tong sampah besar, mengobati pemulung-pemulung. Tapi, dia hanya mau datang kalau yang meminta benar-benar ikhlas. Bukan karena uang. Clarissa mengangguk, lalu berdiri. "Persiapkan mobil," perintahnya pada asistennya yang menunggu di luar.
Ia mengenakan jaket hitam panjang dan menggulung rambutnya dengan cepat. Ia tak peduli dengan make up, sepatu hak tinggi, atau parfum mahalnya. Untuk pertama kalinya, Clarissa, si Ratu Menara Gading, akan turun ke jalan mencari orang yang pernah ia hina. Demi kakek, aku akan merobohkan egoku sendiri. Dan di tengah hujan yang kembali turun seperti tangisan langit, Clarissa melangkah menuju tempat paling kumuh di Jakarta, untuk mencari secercah harapan dari seorang pria jalanan yang pernah ia anggap tidak pantas hidup. Sore itu, langit Jakarta muram seperti wajah Clarissa yang duduk diam di dalam mobilnya. Ia membiarkan kaca jendela terbuka sedikit, membiarkan angin jalanan dan aroma hujan masuk, meski itu membuat rambutnya berantakan dan jas mahalnya sedikit lembab. Jalanan yang ia lintasi tak lagi dipenuhi gedung pencakar langit dan restoran mewah. Kini, pemandangan berganti menjadi warung reyot, genangan air kotor, dan gelandangan yang meringkuk di sudut trotoar. Ia menoleh ke kanan, lalu ke kiri, mencari sosok pria yang bahkan namanya terasa asing di lidahnya, Bayu. Mobil berhenti di sebuah jembatan kecil yang membentang di atas Sungai Hitam, tak jauh dari Pasar Cideng. Di bawah jembatan itu, berdiri beberapa gubuk dari terpal plastik dan kayu bekas. Clarissa turun dengan langkah ragu. Sepatu hak tingginya langsung tenggelam dalam lumpur, tapi ia tidak peduli. Para pemulung dan pengemis memandangnya dengan campuran curiga dan bingung. Seorang anak kecil menatapnya sambil memegang plastik berisi sisa nasi basi. Dunia ini, tempat yang tak pernah ia pijak seumur hidupnya, kini menjadi medan pertempuran batin terbesar baginya. Suster tua yang menyertainya menunjuk ke sebuah sudut gelap di bawah tiang jembatan. Itu dia, yang sedang duduk bersila, bisiknya pelan. Clarissa memandang ke arah yang ditunjuk. Seorang pria dengan rambut gimbal panjang, jubah kumal, dan tubuh kurus tengah menunduk sambil mengelus tangan seorang nenek renta yang mengerang kesakitan. Di depannya ada kotak kayu kecil yang berisi 3 jarum panjang berwarna emas, hitam, dan putih. Ia menusukkan jarum itu ke pergelangan tangan si nenek dengan gerakan yang begitu tenang, seperti seseorang yang sedang menyulam takdir dengan hati-hati. Clarissa berjalan pelan ke arahnya, langkahnya berat oleh rasa malu, takut, dan harapan yang bertarung di dada. Pria itu menoleh sebelum ia sempat bicara. Tatapannya masih sama seperti malam itu, tenang, tajam, dan seolah menembus lapisan egonya yang paling tebal. Bayu tersenyum tipis. Akhirnya kau datang, ucapnya tenang, tanpa suara tinggi, tanpa cemoohan. Clarissa tertegun. Ia ingin menyangkal, tapi air matanya lebih dulu jatuh. Kakekku, sedang sekarat. Mereka bilang tidak ada harapan. Aku mohon, tolonglah dia. Bayu memandang Clarissa dalam diam selama beberapa detik yang terasa seperti sahabat. Lalu ia bangkit pelan, mengambil kotak kayu kecilnya dan berkata, aku tidak menyembuhkan. Aku hanya membuka jalan, yang menyembuhkan adalah yang di atas. Tapi jalan itu, hanya bisa dibuka oleh hati yang bersih. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi menamparkan Clarissa seperti badai. Ia menunduk, tak mampu membalas sepatah kata pun. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kecil, sangat kecil. Tanpa banyak bicara, Bayu melangkah mengikuti Clarissa menuju mobil. Wajah-wajah gelandangan memperhatikan dengan tak percaya ketika pria dekil yang selama ini mereka anggap gila itu masuk ke mobil mewah bersama wanita cantik yang biasanya hanya mereka lihat di televisi. Di dalam mobil, suasana hening. Clarissa ingin berbicara, tapi lidahnya keluh. Ia hanya bisa memandangi pria itu dari sudut matanya, pria yang entah bagaimana kini menjadi satu-satunya harapannya. Dan ketika mobil itu melaju menjauh dari kolong jembatan menuju rumah megah keluarga Maharani, angin malam membawa serta sebuah pertanda, bahwa batas antara kemewahan dan keajaiban kini telah terkoyak, dan satu-satunya jembatan yang menyatukannya adalah seorang pria jalanan bernama Bayu. Mobil Clarissa tiba di halaman rumah megah yang biasanya dihuni oleh tamu-tamu penting bersetelan jas atau gaun mahal. Tapi sore itu, yang turun dari dalam mobil justru pria berpakaian kumuh, dengan rambut kusut dan aroma tanah basah yang menusuk hidung. Para pelayan dan perawat di rumah itu terperangah. Salah satu pengawal mencoba menghadang, tapi Clarissa mengangkat tangan dengan tegas, biar dia masuk. Dia satu-satunya harapan kakek. Bayu berjalan perlahan menyusuri lorong rumah dengan tenang. Tak ada rasa gentar sedikit pun di wajahnya, seolah dinding marmer dan lukisan miliaran rupiah tak berarti apa-apa baginya. Sebaliknya, Clarissa merasa dadanya sesak. Setiap langkah Bayu seakan menelanjangi harga dirinya, meruntuhkan benteng keangkuhan yang selama ini ia bangun.
Dalam hatinya masih bergolak, bagaimana mungkin aku menggantungkan hidup kakekku pada orang seperti ini. Tapi semakin ia menatap punggung Bayu, semakin ia sadar, mungkin pria ini bukan orang sembarangan. Di depan kamar ICU pribadi, Bayu berhenti. Ia menatap Clarissa dan berkata pelan, "Sebelum aku masuk, kau harus lepaskan dulu egomu. Aku bukan pelayan, bukan bawahmu. Aku datang bukan untuk menjilat, tapi menjalankan tugas yang lebih tinggi." Kalimat itu menghantam Clarissa seperti petir di tengah hujan. Wajahnya memerah, antara malu dan tertampar kenyataan. Namun ia mengangguk. Perlahan, ia berlutut di depan Bayu. "Maafkan aku sudah terlalu sombong. Aku mohon, selamatkan kakekku." Bayu menatapnya sebentar, lalu membuka kotak kayunya. 3 jarum panjang dengan warna emas, hitam, dan putih bersinar lembut meski tanpa cahaya terang. Ia memasuki ruangan, menyuruh semua dokter dan perawat keluar. "Biarkan energi tenang dulu. Jangan ada keraguan atau logika yang mencela," katanya. Para dokter memprotes, tapi Clarissa berseru, "Keluar semuanya." Sekarang, dengan ruangan yang sunyi dan hanya suara monitor jantung yang terdengar, Bayu mulai menancapkan satu persatu jarum ke 3 titik di tubuh Dewa Atmaja. Jarum pertama ditusukkan ke antara alis, titik pusat kesadaran. Jarum kedua ke pergelangan kanan, titik peredaran hidup. Jarum ketiga ke dada, dekat jantung. Sambil menutup mata, Bayu melafalkan doa-doa dalam bahasa yang tak Clarissa pahami. Suaranya lirih tapi bergetar kuat, seolah memanggil kembali jiwa yang nyaris pergi jauh. Clarissa menatap dari balik kaca, tangannya menggenggam dada. Air matanya tak berhenti mengalir. Setiap tarikan napas Bayu, setiap getar suara mantranya, membuat Clarissa merasa seolah waktu membeku. Dunia menjadi sunyi, dan di dalam sunyi itulah, tiba-tiba monitor jantung berdetak stabil. Perlahan, tapi pasti, dan tepat saat Bayu membuka matanya kembali, sebuah keajaiban terjadi, jari kakeknya bergerak sedikit. Lalu mata yang tertutup rapat selama berhari-hari itu, mulai terbuka perlahan. Di dalam ruangan ICU yang sunyi dan penuh ketegangan, waktu seolah berhenti. Clarissa berdiri di balik kaca bening, tubuhnya menggigil, menanti mukjizat dengan napas tertahan. Bayu tetap duduk bersila di samping tempat tidur Dewa Atmaja, kedua telapak tangannya terangkat, mata terpejam. 3 jarum yang menancap di titik-titik tubuh sang kakek bergetar halus, seolah menerima aliran dari dimensi lain. Udara dalam ruangan berubah, hangat, hening, dan penuh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal. Detik berikutnya, bunyi mesin pemantau detak jantung perlahan berubah ritmenya. Dari yang semula lemah dan tak beraturan, kini menjadi lebih stabil. Garis-garis di monitor bergerak naik turun dengan pola yang tak terlihat sejak hari pertama Dewa Atmaja koma. Salah satu perawat yang mengintip dari celah pintu menahan napas, lalu perlahan-lahan memanggil dokter yang berdiri di luar. Tapi Clarissa mengangkat tangan, meminta semua diam, tak ingin keajaiban itu diganggu. Bayu membuka mata, wajahnya tenang, penuh peluh, namun tidak tampak lelah. Ia menyentuh tangan kakek Clarissa dan menggenggamnya. "Pak Dewa, kembalilah, cucumu memanggilmu dengan air mata. Dunia ini masih butuh cinta dari lelaki yang pernah membesarkan harapan," bisiknya pelan. Dan saat itu juga, jari-jari keriput Dewa Atmaja bergerak, pertama gemetar, lalu perlahan menggenggam jari Bayu. Clarissa menjerit tertahan. Ia langsung masuk ke ruangan, mendekati tempat tidur sang kakek. Kakek, buka matamu. Aku di sini," katanya sambil menangis. Dan seakan menanggapi panggilannya, mata Dewa Atmaja perlahan terbuka. Pandangannya kabur, tapi begitu melihat wajah cucunya, bibirnya yang kering bergetar. Clarissa, kamu menangis." Tangisan Clarissa pecah. Ia memeluk tubuh renta kakeknya erat-erat, seolah ingin menyatukan kembali jiwa yang hampir pergi itu. Para dokter dan perawat bergegas masuk, tak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Mereka memeriksa alat-alat, detak jantung, tekanan darah, semuanya normal. Dokter ahli dari Jepang hanya bisa berdiri terpaku. Ini mustahil, ini tidak ilmiah." Namun Bayu hanya tersenyum tipis. Ia mencabut perlahan 3 jarumnya, lalu memasukkan kembali ke kotak kayu. Ilmu manusia punya batas, tapi cinta dan harapan, itu tak terukur oleh logika, katanya lirih. Clarissa menoleh ke arahnya, matanya masih basah. "Apa yang kamu lakukan barusan? Siapa kamu sebenarnya?" Bayu memandangnya dalam-dalam.
Aku bukan siapa-siapa, hanya seseorang yang diajari oleh orang bijak, untuk tidak menutup pintu kepada orang yang mengemis harapan. Setelah berkata begitu, ia bangkit dan berjalan perlahan menuju pintu, meninggalkan semua orang dalam kebisuan. Clarissa menatap punggungnya yang perlahan menjauh. Tapi dalam hatinya, suara itu bergema kuat, aku telah menyaksikan sesuatu yang lebih besar dari apapun yang pernah kupelajari dalam hidup. Dan hari itu, Clarissa tahu, dunia barunya telah dimulai, dengan satu harapan yang dibangkitkan oleh 3 jarum dari tangan orang yang dulu pernah ia hina. Fajar merekah perlahan di langit Jakarta. Sinar matahari yang lembut menembus tirai kamar Dewa Atmaja, menyinari wajahnya yang kini tampak hidup kembali. Clarissa duduk di tepi ranjang, masih memegang tangan kakeknya yang kini hangat dan bergerak pelan. Di matanya masih ada sisa air mata, tapi kali ini bukan tangisan duka, melainkan air mata harapan. Dokter dan perawat masih berada di sekitar, mengamati dengan takjub hasil pemulihan yang mereka sendiri tak bisa pahami. Keadaan beliau stabil, tidak ada kerusakan organ, ini di luar nalar, ujar dokter kepala dengan nada tak percaya. Clarissa tak peduli lagi pada nalar atau teori medis. Yang ia tahu, semalam ia hampir kehilangan satu-satunya orang yang mencintainya tanpa syarat. Dan pagi ini, orang itu memanggil namanya, menatapnya penuh kasih sayang, dan menggenggam tangannya seperti dulu saat ia kecil. Terima kasih, sudah tidak menyerah padaku, Kla, gumam Dewa Atmaja lirih. Clarissa menunduk, mencium tangan kakeknya, lalu tersenyum di antara isak, aku bahkan rela menyerahkan semuanya, asalkan kakek kembali. Namun di tengah kehangatan itu, ada satu hal yang mengusik hatinya, Bayu. Pria misterius itu telah pergi sebelum fajar menyingsing, tanpa meninggalkan satu pun jejak, tanpa meminta imbalan, tanpa pamit. Clarissa berlari ke halaman depan rumah saat matahari baru naik, berharap pria itu masih di sana. Tapi hanya ada pelayan yang sedang menyapu halaman, dan sopir yang bingung saat ditanya. Dia pergi sendiri, Bu, jalan kaki ke arah jalan besar, setelah itu kami tak lihat lagi. Clarissa berdiri di pinggir jalan, memandang ke arah kota yang mulai sibuk. Tak ada sosok Bayu, tak ada jejak kaki, hanya bayangan samar yang tertinggal di hati. Kenapa dia pergi begitu saja? Bisiknya, ada dorongan dalam dirinya yang kuat, bukan hanya ingin mengucapkan terima kasih, tapi juga karena ia merasa ada bagian dari dirinya yang tertinggal pada pria itu. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika ataupun rasa. Hari itu, Clarissa kembali ke kamar kakeknya. Ia duduk di samping ranjang, membawakan bubur hangat dan membantu menyuapkan perlahan. Dewa Atmaja menatapnya sambil tersenyum lemah. Kau terlihat berbeda, Kla, bukan hanya lebih lembut, tapi juga lebih utuh, katanya. Clarissa tertawa kecil, mungkin karena semalam aku belajar, bahwa cinta dan keajaiban datang dari tempat yang paling tidak kita sangka. Kemudian, Dewa Atmaja berkata pelan, jaga dia, pria itu bukan orang biasa. Aku belum bisa bicara banyak, tapi, aku sempat mendengar bisikannya saat aku di ambang gelap. Suaranya yang memanggilku, membuatku ingin kembali. Clarissa menggigit bibirnya, menahan air mata yang kembali menggenang. Ia tak tahu siapa sebenarnya Bayu, tapi jelas pria itu bukan manusia biasa. Dan entah bagaimana, hatinya tak bisa berhenti memikirkan wajah tenang dengan tatapan tajam penuh rahasia itu. Hari berganti siang, dan Clarissa berdiri di depan cermin di kamarnya. Ia memandangi bayangannya sendiri. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kosong bukan karena kurang kekuasaan atau uang, tapi karena kehilangan seseorang yang hadir hanya sebentar, namun meninggalkan luka dan cahaya sekaligus. Aku akan mencarimu, Bayu, bisiknya. Entah siapa kamu sebenarnya, aku harus tahu. Dan hari itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Clarissa merasa bukan sebagai pemilik segalanya, tapi sebagai seorang manusia yang sedang mencari cahaya dalam kegelapan hatinya sendiri. 2 hari setelah kepergian Bayu, Clarissa masih tidak bisa tidur nyenyak. Pikirannya terus dihantui oleh pria misterius itu, tatapan matanya yang dalam, suaranya yang menenangkan, dan tangan-tangan ajaibnya yang telah membawa kakeknya kembali dari ambang kematian. Pagi itu, Clarissa berdiri di depan cermin kamarnya sambil memandangi dirinya sendiri. Ia bukan lagi wanita CEO dengan hati keras dan penuh keangkuhan. Di balik jas elegannya, kini ada hati yang sedang kosong, rindu, dan penasaran. Tanpa memberitahu asistennya, Clarissa kembali turun ke kolong jembatan Pasar Cideng. Ia berjalan sendirian,
melewati genangan air dan aroma menyengat. Orang-orang mengenalinya dan memandang heran, seorang wanita cantik berjas putih gading kembali menapaki lorong-lorong kumuh. Ia mendekati tempat Bayu biasa duduk, tapi hanya ada kardus basah dan kantong plastik yang tertinggal. "Maaf, Bu, kalau cari Bang Bayu, dia sudah nggak di sini," ucap seorang pemulung tua. "Dia sering pindah-pindah, kayak nggak mau diikat tempat." Clarissa berjongkok di samping si pemulung. "Kau tahu kemana dia pergi?" tanyanya dengan nada lirih. Pemulung itu menggeleng. "Tapi kalau dia ninggalin sesuatu, biasanya dia titipin ke Mbok Sari, tukang jamu di pojok pasar lama." Mendengar itu, Clarissa langsung bergegas. Tak peduli bajunya kotor, ia ingin menemukan jejak sekecil apapun. Ia akhirnya menemukan Mbok Sari, wanita tua berkebaya lusuh yang sedang mengulek jamu dengan tangan gemetar. Begitu Clarissa menyebut nama Bayu, mata Mbok Sari menajam. "Kau gadis yang hatinya pernah keras, ya?" katanya sambil menatap Clarissa dalam. "Bayu cerita soalmu, tentang cucu orang hebat yang lupa rasanya jadi manusia biasa. Tapi dia bilang, kamu akan berubah." Clarissa terkejut. "Dia bilang begitu?" Mbok Sari mengangguk, lalu menyodorkan sehelai kertas lusuh. "Ini dia titipkan, katanya kalau kau datang, berikan ini." Clarissa menerima kertas itu dengan tangan gemetar. Isinya tulisan tangan Bayu. "Jika kau membaca ini, berarti jalanmu menuju kebenaran baru saja dimulai. Aku bukan penyelamat, aku hanya pengingat. Bila kau benar-benar ingin mengenalku, carilah cahaya di balik kabut malam. Di balik wajahku yang lusuh, ada luka yang lebih dalam dari milikmu." Clarissa memegang kertas itu erat. Ia menatap langit yang mulai mendung, lalu bergumam, "Aku tak hanya ingin tahu siapa kamu, tapi juga ingin tahu apa yang membuatmu begitu kuat saat semua orang menyerah." Untuk pertama kalinya, Clarissa merasa hatinya dipandu bukan oleh logika, tapi oleh kerinduan akan sesuatu yang lebih tinggi dari dunia korporat, makna sejati dari hidup, dari kasih, dan dari keikhlasan. Hari itu, ia pulang tanpa hasil pasti. Tapi di dalam dirinya, ada tekad yang mulai menyala. Ia akan menelusuri siapa Bayu sebenarnya, dari masa lalunya, hingga rahasia di balik 3 jarum saktinya. Sebab Clarissa tahu, hidupnya tak akan pernah sama lagi sebelum ia menemukan jawaban. Dan perjalanan untuk menemukan sosok Bayu, ternyata akan membawanya menemukan jati dirinya sendiri. Hari-hari Clarissa kini dipenuhi pencarian. Ia menyewa detektif pribadi, menyusuri gang-gang kecil, bertanya kepada tukang becak, pemulung, bahkan anak jalanan yang mungkin pernah mengenal Bayu. Namun semuanya berujung buntu. Pria itu seperti angin, datang sebentar, menyembuhkan luka, lalu menghilang seolah tak pernah ada. Tapi satu hal yang Clarissa pelajari, semakin ia mencarinya, semakin ia menyadari bahwa Bayu bukan hanya menyelamatkan kakeknya, tapi juga membangkitkan sisi manusia dalam dirinya yang telah lama mati. Suatu sore, Clarissa datang ke sebuah panti jompo kecil di pinggiran kota, setelah mendengar kabar dari Mbok Sari bahwa Bayu pernah menginap di sana saat sakit. Bangunan tua itu berdinding kayu, catnya mengelupas, dan penghuninya tampak renta dan rapuh. Di sana, Clarissa bertemu seorang nenek bernama Bu Juwita, yang mengenali nama Bayu. Dia anak baik, selalu bantu mandikan kakek-kakek lumpuh di sini, tanpa pamrih. Tapi matanya menyimpan luka dalam. Seperti seseorang yang sudah kehilangan segalanya, tapi tetap memilih memberi, ucapnya lirih. Bu Juwita mengajak Clarissa masuk ke sebuah kamar kecil. Di dindingnya, tergantung foto lama yang sedikit buram, foto seorang pemuda-muda berseragam dokter, tersenyum di depan bangunan kampus. "Itu Bayu saat masih kuliah di kedokteran," jelas Bu Juwita. Clarissa terbelalak. Dia, dulunya mahasiswa kedokteran. Bu Juwita mengangguk pelan. Dia dulu anak paling cerdas di angkatannya. Tapi sebuah tragedi membawanya ke jalanan. Clarissa duduk lemas. Dunia seolah jungkir balik. Pria yang ia kira gila dan dekil itu, ternyata dulu calon dokter hebat. "Apa yang terjadi padanya?" tanya Clarissa nyaris berbisik. Bu Juwita menunduk dalam. Ia kehilangan ibunya karena kelalaian rumah sakit besar yang korup. Ia coba menuntut, tapi justru disingkirkan. Ia memilih keluar dari sistem yang menurutnya busuk, dan belajar penyembuhan dari jalur spiritual dan pengobatan kuno. Sejak itu, dia lebih memilih menyembuhkan orang-orang yang tak mampu. Tangis Clarissa tak terbendung. Ia merasa tertampar oleh kenyataan bahwa orang yang ia hina justru adalah simbol dari ketulusan yang tak pernah ia miliki. Selama ini ia hidup di Menara Gading,
menyangka semua bisa dibeli dengan uang, hingga lupa bahwa luka terdalam tidak selalu tampak di permukaan. Dan kini, ia sadar, Bayu bukan hanya pria jalanan. Ia adalah cahaya yang lahir dari kegelapan. Sebelum pergi, Bu Juwita menyerahkan sesuatu, sebuah buku catatan kecil milik Bayu yang tertinggal. Di dalamnya, ada sketsa tubuh manusia, titik-titik energi, dan tulisan tangan yang memuat puisi dan renungan. Di halaman terakhir, ada kalimat yang membuat dada Clarissa sesak. Aku tak pernah menyalahkan dunia. Aku hanya memilih berdiri di sisi yang dilupakan, karena di sanalah aku menemukan makna hidup sebenarnya. Clarissa menggenggam buku itu dengan air mata mengalir. Ia tahu kini, bahwa Bayu bukan orang yang bisa dicari dengan peta atau alamat. Ia harus mencarinya dengan hati, dengan kerendahan, dengan jiwa yang tulus. Dan dalam pencarian itulah, Clarissa merasa, ia mulai menemukan dirinya sendiri. Langit sore mulai berubah jingga ketika Clarissa duduk di tepi danau kecil di belakang panti jompo. Buku catatan milik Bayu ia peluk erat di dada. Angin lembut menyapu rambutnya, dan dalam diam, ia mulai membaca lembar demi lembar yang dipenuhi tulisan tangan Bayu, renungan tentang hidup, kesakitan, dan keikhlasan. Setiap kalimat terasa seperti doa yang ditulis oleh jiwa yang pernah hancur namun memilih bangkit. Clarissa membaca dengan air mata mengalir, merasa seperti sedang membaca isi hatinya sendiri yang telah lama terkubur oleh kesibukan, ambisi, dan ego. Salah satu halaman berhenti di matanya. Saat dunia menolakmu, jangan buru-buru membalas. Mungkin dunia sedang mengajarimu cara mencintai tanpa syarat. Kalimat itu membuat Clarissa menutup buku dan menengadah ke langit. Ia mulai bicara, bukan kepada siapapun yang tampak, tapi kepada semesta, atau mungkin, kepada dirinya sendiri. Bayu, jika kau bisa mendengar, aku ingin bilang, aku menyesal. Aku dulu menertawakanmu, menghinamu, tapi ternyata aku yang buta, bukan kamu. Di tengah kesunyiannya, suara azan maghrib berkumandang dari musala kecil dekat danau. Clarissa terdiam. Ia bukan orang yang religius, bahkan bisa dibilang hampir tidak pernah menyentuh tempat ibadah. Tapi sore itu, langkahnya terasa ringan menuju musala. Ia melepaskan sepatu hak tingginya, berjalan tanpa alas, dan duduk di serambi. Seorang nenek menyodorkan mukena. Clarissa menatapnya lama, lalu menerimanya perlahan. Di ruang suci yang sederhana itu, Clarissa bersujud untuk pertama kalinya dalam hidup. Tak ada doa mewah, hanya isak lirih dan satu bisikan, tunjukkan aku jalan yang benar. Tangisnya tak bisa dibendung saat ia selesai. Ia merasa hancur, tapi sekaligus utuh. Untuk pertama kalinya, ia tak ingin menjadi CEO, pemilik saham, atau wanita paling ditakuti di ruang rapat. Ia hanya ingin menjadi seseorang yang layak untuk dicintai dan memaafkan dirinya sendiri. Bayu telah menanamkan benih keikhlasan dalam hatinya, dan sekarang benih itu mulai tumbuh, pelan, dalam keheningan. Saat Clarissa keluar dari musala, langit sudah gelap, tapi hatinya terasa terang. Ia duduk kembali di danau dan membuka lembar terakhir dari buku itu. Di sana, tertulis sebuah alamat dengan tinta hitam, Kampung Ngelorok, kaki Gunung Merapi. Rumah papan biru dekat mata air. Clarissa menatap alamat itu dengan jantung berdegup kencang. Entah kenapa, ia tahu, ini bukan sekadar tempat. Ini adalah pintu menuju takdir baru. Keesokan paginya, tanpa ragu, Clarissa memutuskan meninggalkan semua urusan kantor. Ia menyerahkan sementara jabatannya pada wakil direktur, mengepak beberapa pakaian, dan memesan tiket ke Yogyakarta. Aku harus menemukan dia, bukan karena aku butuh bantuan lagi, tapi karena aku ingin mengucapkan terima kasih, dengan seluruh hati yang kini telah berubah, ucapnya di depan kakeknya, yang hanya tersenyum dan mengangguk penuh restu. Dan saat kereta api melaju meninggalkan gemerlap Jakarta menuju tanah yang lebih sunyi, Clarissa menatap jendela dan berkata dalam hati, Bayu, tunggulah aku. Bukan sebagai wanita angkuh yang dulu kau tolak, tapi sebagai seseorang yang telah belajar mencintai tanpa harus memiliki. Kabut tipis menyelimuti lereng Gunung Merapi ketika Clarissa turun dari mobil sewaan yang membawanya sampai ke ujung jalan tanah. Di depannya, terbentang jalan setapak yang hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki, menyusuri perbukitan sunyi yang ditumbuhi ilalang tinggi dan suara gemericik air dari kejauhan. Ia mendekap jaketnya erat, bukan hanya karena hawa dingin, tapi karena jantungnya berdebar kencang. Di tangannya, kertas kecil berisi alamat tulisan tangan Bayu kini lusuh, namun justru terasa semakin berharga.
Perjalanan menuju rumah papan biru yang disebutkan Bayu tak mudah. Clarissa harus menapaki jalan licin, melewati jembatan bambu yang reot, dan sesekali dibantu oleh penduduk lokal yang tersenyum ramah meski tak mengenalinya. Oh, rumah dekat mata air, yang tinggal sendirian. Iya, sering bantu warga. Orangnya tenang, jarang bicara, kata seorang ibu sambil menunjuk ke arah atas bukit. Setiap langkah terasa seperti perjalanan batin, semakin jauh dari keramaian kota, semakin dekat dengan keheningan hatinya sendiri. Akhirnya, menjelang senja, Clarissa tiba di sebuah rumah sederhana berdinding kayu dan beratap seng tua. Di depannya mengalir mata air jernih yang mengalir ke kolam kecil, dikelilingi pohon bambu dan bunga liar. Rumah itu tampak sunyi, tapi bersih. Seperti ditinggali seseorang yang mencintai kesederhanaan. Clarissa berdiri di depan pintu, napasnya tercekat. Tangannya mengangkat untuk mengetuk, namun ragu. Bagaimana jika Bayu menolaknya? Bagaimana jika ia datang terlalu lambat? Sebelum ia sempat mengetuk, pintu terbuka perlahan. Bayu berdiri di ambang pintu, mengenakan pakaian sederhana berwarna abu-abu, rambutnya diikat rapi, dan wajahnya bersih dari debu kota. Tatapan matanya masih sama, dalam, tenang, tapi kini lebih damai. Mereka saling menatap dalam diam. Tak ada kalimat basa-basi, tak ada senyum palsu, hanya hening, dan getar emosi yang menggantung di udara. Clarissa membuka mulutnya, tapi kata-kata tak kunjung keluar. Matanya memerah. Lalu, dalam satu gerakan lembut, ia menunduk dan bersimpuh di depan Bayu. "Terima kasih," suaranya pecah. "Aku datang bukan untuk menuntut, bukan untuk menyuruhmu kembali, tapi untuk mengucapkan maaf dan rasa hormatku. Karena kamu telah menyelamatkan bukan hanya kakekku, tapi juga aku, yang selama ini hidup tanpa jiwa." Bayu memandangnya lama, lalu perlahan menunduk, menyentuh pundak Clarissa dengan lembut. "Bangunlah, tak perlu bersujud padaku. Yang menyembuhkanmu bukan aku, tapi luka-lukamu sendiri yang kau terima dengan ikhlas," ucapnya. Clarissa mengangkat wajahnya, dan air matanya jatuh. Bayu tersenyum tipis, lalu berbalik masuk. "Masuklah. Air panas dan teh jahe sedang diseduh. Kamu pasti lelah." Suara itu bukan perintah, tapi sapaan hangat dari seseorang yang tak lagi punya tembok terhadap dunia. Di dalam rumah itu, Clarissa duduk bersila di lantai kayu, menyeruput teh jahe hangat sambil menatap Bayu yang sedang menghidupkan lampu minyak. Tak ada listrik, tak ada sinyal, tapi justru di tempat yang terpencil itu, Clarissa merasa paling terhubung. Bukan dengan dunia luar, tapi dengan dirinya sendiri dan pria di hadapannya yang perlahan mulai membongkar misteri terdalamnya. Dan malam itu, di kaki Gunung Merapi yang sunyi, dua jiwa yang dulu pernah terpisah oleh prasangka dan gengsi, kini duduk berdampingan dalam keheningan yang paling jujur. Malam telah turun, dan suara jangkrik bersahutan di luar rumah papan biru itu. Di dalam, hanya ada cahaya temaram dari lampu minyak yang berayun pelan, memantulkan bayangan lembut di dinding. Clarissa duduk bersila di lantai, memandangi Bayu yang menyalakan api kecil di tungku dapur. Tak ada suara selain gemericik air dari bambu yang mengalir ke tempayan. Sunyi, tapi sunyi itu bukan kesepian. Sunyi itu terasa seperti pelukan bagi jiwa yang lelah. "Aku ingin tahu, siapa sebenarnya kamu, Bayu?" kata Clarissa akhirnya, suaranya lirih namun penuh kejujuran. Bayu tak langsung menjawab. Ia menuangkan air hangat ke cangkir bambu, lalu duduk di hadapannya. "Aku, dulunya hanya anak biasa. Anak dari seorang ibu penjual jamu yang tak pernah sekolah tinggi, tapi berhati seluas samudera. Ia mengajariku dua hal, menyembuhkan dan memaafkan. Tapi aku gagal, karena aku tak mampu memaafkan dunia saat ibu meregang nyawa di ruang rumah sakit tanpa ada dokter yang peduli." Clarissa menatapnya dengan mata berkaca. Bayu melanjutkan, "Waktu itu, aku sudah hampir lulus jadi dokter. Tapi sistem rumah sakit waktu itu kotor. Orang yang tak punya uang, dipinggirkan. Aku melihat ibuku menunggu di lorong sambil memeluk perutnya yang sakit, hingga akhirnya ia pergi. Sejak itu, aku meninggalkan semuanya. Gelar, kampus, dunia akademik. Aku memilih turun ke jalan, menyembuhkan dengan cara yang mereka benci, tapi dibutuhkan oleh yang tertindas." Tangan Clarissa bergetar mendengarnya. "Kau menyembuhkan bukan karena dendam, tapi karena cinta," gumamnya. Bayu mengangguk pelan. "Tapi cinta itu menyakitkan, karena tak semua orang melihat niat. Banyak yang mencemooh, bahkan mengusir. Tapi di tengah hinaan,
aku justru menemukan satu hal yang dulu hilang dariku, keikhlasan. Clarissa menunduk. Ia mengingat bagaimana dirinya dulu melihat Bayu dengan jijik, menghina pakaian dekil dan tubuh lusuhnya. Tapi kini, di hadapannya duduk seorang pria yang jauh lebih mulia daripada siapapun yang pernah ia temui dalam ruang rapat gedung pencakar langit. Aku malu, ujarnya lirih. Aku punya segalanya, tapi kosong. Kau tak punya apa-apa, tapi penuh. Bagaimana bisa? Bayu tersenyum. Karena aku sudah kehilangan segalanya. Dan ketika kamu kehilangan, kamu hanya punya dua pilihan, hancur, atau belajar untuk hidup dengan luka itu. Aku memilih yang kedua. Clarissa menatap mata Bayu. Ada luka di sana, jelas, tapi juga ada cahaya. Dan untuk pertama kalinya, ia ingin menyentuh luka itu. Bukan untuk mengobatinya, tapi untuk memeluknya. Ia menggenggam tangan Bayu. Ajari aku, untuk hidup seperti itu. Aku tidak ingin kembali jadi Clarissa yang dulu. Aku ingin berjalan, meski pelan, menuju kehidupan yang benar-benar berarti. Bayu tak menjawab, hanya menatapnya dalam, lalu mengangguk. Dalam diam itu, seolah semesta menyaksikan dua jiwa yang perlahan menyatu bukan karena cinta romantis, tapi karena luka yang saling memahami. Dan malam itu, di tengah sunyi gunung dan langit penuh bintang, luka-luka lama mereka tak lagi terasa menyakitkan, karena kini mereka saling menjadi obat. Pagi menyambut dengan kabut tipis dan aroma tanah basah. Clarissa duduk di bawah pohon bambu, memandangi mata air yang mengalir jernih. Semalam ia hampir tak tidur, bukan karena tempatnya asing, tapi karena hatinya sedang gelisah. Sejak pertemuan dengan Bayu, seluruh isi hidupnya terasa dibalikkan. Dunia yang dulu ia banggakan kini terlihat hampa. Tapi bersamanya, muncul pula ketakutan baru, sanggupkah ia hidup di jalan sunyi seperti ini? Bayu keluar membawa sekeranjang daun-daunan dan akar yang baru dipetik dari lereng. Mau ikut turun ke desa? Hari ini aku mengobati anak-anak yang sakit demam, katanya ringan. Clarissa mengangguk pelan. Sepanjang jalan menuju desa, ia melihat senyum orang-orang yang menyambut Bayu dengan penuh hormat, bukan karena harta, tapi karena kebaikan. Anak-anak memeluknya, para ibu mencium tangannya. Clarissa menunduk, sadar, tak seorang pun mengenalnya di sini, dan anehnya, ia tak merasa kehilangan apapun. Namun siang itu, semua ketenangan buyar saat ponsel Clarissa yang selama ini ia matikan, mendadak menyala kembali karena sinyal muncul. Puluhan pesan dan panggilan masuk. Yang paling membuat jantungnya berhenti, kakekmu kambuh lagi. Tolong pulang secepatnya. Clarissa terdiam, wajahnya pucat. Ia menatap layar lama, lalu menoleh pada Bayu yang sedang memberi ramuan pada balita yang demam. Clarissa berdiri, menahan air mata. Aku harus kembali, ucapnya lirih. Bayu hanya menatapnya tanpa ekspresi. Pergilah, katanya pelan. Itulah ujianmu, apakah kamu benar-benar siap meninggalkan semuanya, atau kamu masih terikat dengan dunia yang dulu? Clarissa menggigit bibir, matanya panas. Aku tak ingin kehilangan kakek. Tapi aku juga, tak ingin kehilanganmu. Kata-kata itu akhirnya keluar, jujur, meski terbata. Bayu berjalan mendekat, lalu menatap Clarissa dalam-dalam. Kamu tak akan kehilangan aku, Clarissa, karena jika niatmu tulus, jalanmu akan selalu menemukan jalan kembali. Pergilah, tapi jangan pergi karena takut. Pergilah karena yakin. Kalimat itu seperti menamparkan sekaligus menguatkan. Clarissa mengangguk, memeluk Bayu erat, pelukan singkat yang menyimpan berjuta rasa. Dengan langkah berat, Clarissa naik mobil sewaan, meninggalkan kaki Merapi dengan dada sesak. Di belakang kaca, ia melihat Bayu berdiri diam, tubuhnya samar tertutup kabut. Tapi dalam hatinya, sosok itu tak akan pernah menghilang. Ia tahu, ini bukan akhir. Ini hanya jeda dalam sebuah perjalanan yang lebih panjang. Sesampainya di rumah sakit, Clarissa langsung masuk ke ruangan ICU. Dewa Atmaja dalam kondisi lemah, tapi tersenyum melihat cucunya datang. Kau kembali, gumamnya. Clarissa menggenggam tangan sang kakek. Aku kembali, tapi hati ini masih tertinggal di gunung. Kakek, aku ingin memilih hidup yang benar-benar hidup. Bukan yang penuh angka dan rapat. Dan malam itu, sambil memandangi langit Jakarta dari balik jendela rumah sakit, Clarissa tahu, dirinya sedang berada di persimpangan besar. Tapi kali ini, ia tak takut memilih jalan yang sepi, selama di ujungnya ada cahaya seperti pria bernama Bayu. 3 minggu telah berlalu sejak Clarissa kembali dari kaki Gunung Merapi. Sejak saat itu, ia seperti menjadi orang yang berbeda.
Ia tidak lagi memarahi karyawan karena kesalahan kecil. Ia tidak lagi berbicara dengan nada tinggi di ruang rapat. Bahkan, ia seringkali duduk termenung di balkon lantai atas, menatap langit dengan pandangan kosong. Semua orang di kantor bingung, namun tak satu pun berani bertanya. Hanya Dewa Atmaja yang mengerti. Dari ranjang rumah sakit, ia tersenyum setiap kali Clarissa datang membacakan surat-surat Bayu yang ditulisnya ulang. Hari itu, sebuah undangan rapat akbar pemegang saham tertinggi menunggu tanda tangan Clarissa. Proposal merger dengan konglomerat asing telah disiapkan, sebuah langkah yang bisa menggandakan nilai perusahaan dalam semalam. Semua mata tertuju padanya, tapi Clarissa berdiri pelan, menatap layar presentasi yang penuh angka dan grafik, lalu menutup laptopnya. "Saya mengundurkan diri dari jabatan CEO," ucapnya tenang. Ruangan hening, suara bisik-bisik langsung bergemuruh. Salah satu direktur berdiri, "Clarissa, apa yang kau lakukan? Ini semua kerja kerasmu selama bertahun-tahun." Tapi Clarissa hanya tersenyum. "Justru karena itu, aku lelah membangun dunia yang tak pernah benar-benar membahagiakan. Aku ingin hidup yang lebih jujur, bukan yang selalu dipoles angka." Ia meninggalkan ruangan dengan langkah pasti, sementara banyak yang menatapnya dengan bingung, tapi Clarissa tahu, hatinya tak pernah selega ini. Beberapa hari kemudian, Clarissa pamit pada sang kakek yang kini sudah jauh lebih sehat. "Kau yakin dengan pilihanmu, cucuku?" tanya Dewa Atmaja. Clarissa mencium tangannya dengan penuh kasih. "Dulu kakek selalu bilang, harta bisa dicari, tapi ketenangan batin tak bisa dibeli. Aku baru paham artinya sekarang." Dewa Atmaja mengangguk pelan. "Kalau begitu, pergilah. Temukan dia, temukan dirimu." Perjalanan menuju Gunung Merapi kali ini terasa berbeda. Tak lagi penuh kebimbangan, melainkan harapan. Clarissa mengenakan pakaian sederhana, hanya membawa ransel dan buku catatan Bayu yang lusuh. Ia menyusuri kembali jalanan setapak, kali ini tanpa bertanya arah, karena hatinya yang kini memandu. Dan ketika sampai di depan rumah papan biru itu, Bayu sudah berdiri di sana, seolah telah menunggunya sejak lama. "Selamat datang," ucap Bayu pelan, tersenyum. Clarissa berjalan mendekat, air mata membasahi pipinya. "Aku kembali, bukan sebagai CEO, tapi sebagai seseorang yang ingin belajar menjadi manusia." Bayu mengangguk, lalu membuka pintu rumahnya. "Kalau begitu, mulailah dari sini." Dari secangkir teh jahe dan suara mata air, mereka masuk ke dalam, duduk berdampingan tanpa banyak kata. Di luar, matahari mulai naik, menyinari rumah kecil itu dengan hangat. Hari-hari Clarissa berubah drastis. Ia membantu Bayu menyembuhkan warga, memetik daun, mengaduk ramuan, menulis ulang kitab pengobatan kuno, bahkan ikut mengajar anak-anak membaca. Tak ada belajar mahal, tak ada ponsel pintar, hanya keringat dan senyuman yang tulus. Ia tak tahu kemana hidup akan membawanya, tapi untuk pertama kalinya, ia tak peduli. Karena kini ia benar-benar hidup. Dan di sebuah malam yang sunyi, ketika langit penuh bintang dan nyala lentera berayun pelan, Clarissa memandang Bayu dan berkata, "Terima kasih telah menyembuhkan kakekku dan hatiku." Bayu menatapnya, lalu menjawab pelan, "Terima kasih telah memilih jalan. Ini, jalan yang tak semua orang berani tempuh." Di bawah cahaya rembulan, dua jiwa itu tak lagi mencari siapa yang paling kuat, karena mereka telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, kedamaian di hati yang saling menerima.